Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mana? Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestpart Network, lalu pemateri pada pagi hari ini, serta rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal yang positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Dewangga Putra selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama akan adanya pembacaan doa, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab. Dan yang terakhir sebagai penutup dari acara akan ada pengenalan profil Bestpart Network. Jadi susunan acara kita pada pagi hari ini, untuk itu kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Abdul Aziz. Padanya tempat dan waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasir wan nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahzuma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana iza syi'ta sahlan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan. Jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpart Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berjaya, terus berkarya, tambah maju, tambah sukses. Dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang Maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini.
dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, ya Allah, dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua kami dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada saudara Abdul Aziz. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayah baik bagi yang baca ataupun yang mendengarkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara pada pagi hari ini, yaitu materi yang berjudul Introduction to Network Cabling. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada saudara Hamzah Nurudin, dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yaitu saudara Angga dan pembaca doa yang telah dibacakan oleh saudara Aziz. Nah, kali ini kita akan membahas tentang introduction to network cabling. Nah, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini nama lengkap saya Muhammad Hamzah Nurudin, alamat Indramayu, Jawa Barat. Alamat domisili atau alamat Sengkarang itu ada Cibodasari, Tangerang, Banten. Untuk pendidikan formal SMK Telkom dan pendidikan non formal itu Student of Bestpath Network. Untuk email itu Hamzaweo. Selanjutnya kita langsung masuk ke topik list kita. Itu ada pengenalan network cabling, komponen network cabling, common problem with cable, persyaratan untuk kabel yang efektif, jenis-jenis kabel, dan yang keenam itu ada kesimpulan. Nah, kita masuk ke topik list kita yang pertama, itu ada pengenalan network cabling. Jadi, pengenalan jaringan kabel atau network cabling adalah konsep yang penting dalam infrastruktur jaringan komputer. Ini merujuk pada sistem fisik kabel dan perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer seperti komputer, switch, router, dan perangkat jaringan lainnya agar dapat berkomunikasi satu sama lain dan berbagi sumber daya. Nah, di sini beberapa hal yang perlu dipahami dalam pengenalan network cabling meliputi yang pertama itu ada tipe-tipe kabel. Jadi tipe-tipe kabel itu ada beberapa jenis kabel yang umumnya digunakan dalam jaringan komputer, termasuk kabel koaksial, kabel serat optik, dan kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair.
yang sering digunakan dalam Ethernet. Terus yang kedua itu ada topologi jaringan. Topologi jaringan ini merujuk pada cara perangkat dalam jaringan dihubungkan satu sama lain. Beberapa topologi jaringan umum meliputi topologi bintang, bus, cincin, dan mesh. Terus yang ketiga itu ada perangkat kabel. Ini termasuk konektor RJ45 yang digunakan dalam kabel UTP, jack, flat panel, dan perangkat lain yang digunakan untuk menghubungkan kabel ke perangkat jaringan. Terus yang keempat ada standar kabel protokol. Jadi standar kabel protokol itu ada standar yang mengatur penggunaan kabel dalam jaringan, seperti standar Ethernet yang menetapkan spesifikasi teknis untuk pengiriman data melalui kabel. Protokol juga penting karena mereka menentukan cara data dikirim, diterima, dan diatur dalam jaringan. Terus yang kelima ada manajemen kabel. Jadi manajemen kabel ini meliputi praktik-praktik terbaik untuk mengelola kabel agar terorganisir, terstruktur, dan mudah diakses, termasuk penggunaan kabel patch, label kabel, dan penggunaan penahan kabel. Yang keenam ada keamanan dan kinerja. Jadi keamanan dan kinerja itu pemilihan kabel yang tepat dan instalasi yang benar. Penting untuk memastikan keamanan dan kinerja jaringan yang optimal. Kabel yang tidak sesuai atau instalasi yang buruk dapat mengakibatkan kebocoran data, gangguan jaringan, atau kehilangan kinerja. Yang ketujuh itu ada pemeliharaan dan perawatan. Jadi pemeliharaan dan perawatan itu seperti infrastruktur fisik lainnya. Kabel jaringan memerlukan pemeliharaan dan perawatan yang teratur untuk memastikan kinerja yang optimal. Ini termasuk pemeriksaan reguler, perbaikan jika diperlukan, dan peningkatan sesuai kebutuhan. Jadi pengenalan network cabling ini adalah langkah pertama dalam memahami bagaimana infrastruktur jaringan komputer bekerja dan bagaimana membangun, mengelola, dan memelihara jaringan yang efisien dan andal. Terus di sini kita masuk ke topik yang kedua, itu ada komponen network cabling. Langsung aja di sini ada komponen-komponen dalam network cabling merupakan bagian-bagian fisik yang membentuk infrastruktur jaringan komputer. Berikut adalah beberapa komponen utama dari network cabling. Jadi di sini itu ada kabel. Kabel itu adalah bagian terpenting dari jaringan kabel. Ada beberapa jenis kabel yang umumnya digunakan seperti kabel serat optik, kabel UTP, Unshielded Twisted Pair, dan kabel koaksial. Kabel digunakan untuk mengirim data antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Nah, yang kedua itu ada konektor. Konektor adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan ujung kabel ke perangkat jaringan seperti komputer, switch, atau router. Contohnya, konektor yang umum digunakan adalah konektor RJ45 untuk kabel UTP, seperti gambar yang ada di samping. Terus sini yang ketiga itu ada switch and router. Jadi switch and router itu adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk mengarahkan dan mengatur lalu lintas data di jaringan. Mereka memiliki port yang digunakan untuk menghubungkan kabel dari perangkat lain dalam jaringan. Yang keempat ada rak dan kabinet. Rak dan kabinet digunakan untuk menyimpan data dan mengatur perangkat jaringan, patch panel, dan kabel-kabel dalam ruang server atau pusat data. Mereka membantu menjaga infrastruktur jaringan tetap teratur dan terorganisir. Terus yang kelima
Yang kelima itu ada manajemen kabel. Nah, manajemen kabel ini termasuk praktik-praktik untuk mengelola dan merapikan kabel-kabel dalam jaringan. Ini meliputi penggunaan kabel tray, kabel tis, label, dan dokumentasi yang baik. Nah, salah satu aspek penting dari manajemen kabel adalah penataan fisik kabel-kabel tersebut. Ini untuk meliputi pengaturan kabel-kabel dalam tray kabel, saluran kabel, atau ducting khusus untuk menjaga kabel tetap teratur dan terorganisir. Nah, setiap kabel harus dilabeli dengan jelas untuk memudahkan identifikasi. Label harus mencakup informasi seperti jenis kabel, nomor port, dan perangkat terhubung. Hal ini memudahkan pemeliharaan, identifikasi masalah, dan pengelolaan kabel. Mengikat kabel dengan kabel tis atau velcro strap membantu menjaga kabel-kabel tetap terhubung dan teratur. Ini juga membantu menghindari kekacauan kabel yang dapat menyulitkan pemeliharaan atau penyesuaian. Terus yang keenam itu ada patch panel. Patch panel adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan kabel yang masuk dan keluar dari ruang server atau pusat data. Ini memberikan titik terminasi yang terorganisir untuk koleksi kabel. Patch panel biasanya terhubung ke perangkat jaringan lainnya seperti switch, router menggunakan kabel patch pendek. Kabel patch ini terhubung ke port pada patch panel di satu ujung dan ke port pada perangkat jaringan di ujung lainnya. Terus patch panel dapat memberikan fleksibilitas dalam pengaturan jaringan dengan memungkinkan perubahan atau penambahan perangkat tanpa perlu mengganti atau mengubah kabel yang ada. Terus kita masuk ke yang ketujuh, itu ada patch cable. Patch cable adalah kabel jaringan pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan ke perangkat konektivitas seperti switch, router, atau patch panel. Kabel ini memiliki konektor di kedua ujungnya yang biasanya merupakan konektor RJ45 untuk kabel UTP atau konektor LC atau SC untuk kabel serat optik. Patch kabel biasanya memiliki panjang yang relatif pendek, seringkali kurang dari beberapa meter. Ini memungkinkan mereka untuk digunakan dalam jarak yang dekat antara perangkat jaringan seperti perangkat yang terhubung ke switch di dalam ruangan server atau pusat data. Patch kabel umumnya terbuat dari kabel yang fleksibel dan lentur, yang memungkinkan mereka untuk ditempatkan dan diatur dengan mudah dalam ruang yang terbatas di dalam rak atau kabinet jaringan. Terus yang kedelapan itu ada grounding dan proteksi. Grounding dan proteksi digunakan untuk melindungi infrastruktur jaringan dari kerusakan akibat lonjakan listrik atau kebocoran arus. Ini termasuk penggunaan perangkat surge protect dan sistem grounding yang sesuai. Kedua aspek ini, grounding dan proteksi, penting untuk menjaga keandalan kinerja dan keamanan infrastruktur jaringan dengan menerapkan langkah-langkah grounding dan proteksi yang sesuai. Organisasi dapat mengurangi risiko kerusakan atau gangguan jaringan yang dapat mengganggu operasi bisnis mereka. Terus yang kesembilan itu ada dokumentasi yang baik tentang infrastruktur kabel, termasuk informasi tentang jenis kabel, lokasi koneksi, dan konfigurasi jaringan yang membantu dalam identifikasi dan perawatan. Terus kita masuk topik yang ketiga, itu common problem with cable atau masalah umum dengan kabel. Jadi ini ada beberapa masalah umum dengan kabel dalam jaringan komputer. Yang pertama itu ada kabel putus atau rusak. Jadi salah satu masalah paling umum adalah kabel yang putus atau rusak akibat tekanan fisik, lipatan yang berlebihan, atau kerusakan.
Ini dapat mengakibatkan kegagalan konektivitas atau kualitas sinyal buruk. Terus yang kedua ada interferensi elektromagnetik. Interferensi dari sumber-sumber elektromagnetik seperti kabel listrik, peralatan elektronik, atau perangkat lain dalam lingkungan yang sama dapat mengganggu transmisi data melalui kabel, menyebabkan gangguan atau penurunan kinerja jaringan. Terus yang ketiga ada crosstalk. Crosstalk terjadi ketika sinyal dari satu kabel interferensi dengan sinyal di kabel lain, terutama pada kabel to set pair. Hal ini dapat menyebabkan gangguan atau penurunan kinerja kerja. Jadi ada dua jenis crosstalk yang umum. Yang pertama itu ada Nerd and crosstalk atau NEX. Nerd and crosstalk terjadi ketika sinyal yang dipancarkan dari ujung dekat kabel atau ujung pengirim terganggu oleh sinyal yang dipancarkan oleh kabel lain yang berdekatan. Biasanya pada ujung yang sama. NEX dapat menyebabkan penurunan kualitas sinyal yang diterima oleh penerima, terutama pada frekuensi tinggi. Terus jenis kedua dari crosstalk itu ada far end crosstalk atau FEX. Far end crosstalk terjadi ketika sinyal yang dipancarkan dari ujung kabel atau ujung penerima terganggu oleh sinyal yang dipancarkan oleh kabel lain yang berdekatan. Biasanya pada ujung yang berlawanan, FEX juga dapat menyebabkan penurunan kualitas sinyal yang diterima oleh penerima. Terus yang keempat itu ada konektor longgar atau rusak. Jadi konektor yang longgar atau rusak atau tidak terpasang dengan benar itu dapat menyebabkan kegagalan konektivitas atau sinyal yang tidak stabil. Jadi yang kelima itu ada panjang kabel yang tidak sesuai. Jadi kayak menggunakan kabel yang terlalu panjang atau terlalu pendek untuk jarak yang diperlukan dapat menyebabkan penurunan kinerja atau kehilangan sinyal. Yang keenam itu ada gangguan fisik. Jadi kabel yang terjepit di bawah meja atau diinjak-injak atau terkena barang-barang lain di sekitarnya dapat mengalami kerusakan fisik atau putus. Terus masuk kabel yang ketujuh itu ada kabel terpasang tidak sesuai. Jadi pemasangan kabel yang tidak sesuai dengan standar atau panduan yang direkomendasikan dapat mengakibatkan masalah konektivitas atau penurunan kinerja jaringan. Yang kedelapan ada kekacauan kabel. Jadi penataan kabel yang buruk atau tidak teratur dapat menyulitkan identifikasi pemeliharaan atau perbaikan masalah jaringan, serta dapat meningkatkan risiko kerusakan atau kegagalan kabel. Yang kesembilan, ada kondisi lingkungan yang buruk. Paparan terhadap lingkungan yang ekstrim seperti suhu tinggi, kelembaban, atau bahan kimia dapat merusak kabel dan menyebabkan penurunan kinerja atau kegagalan. Terus yang ke-10 terakhir itu ada kurangnya pemeliharaan. Kurangnya pemeliharaan rutin seperti pemeriksaan visual, perbaikan yang diperlukan dapat menyebabkan peningkatan risiko masalah kabel. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah ini penting untuk menerapkan praktik-praktik terbaik dalam instalasi pemeliharaan dan manajemen kabel serta melakukan pemantauan dan pemeliharaan rutin untuk memastikan kinerja jaringan yang optimal. Jadi kita masuk ke topik keempat, itu ada persyaratan untuk kabel yang efektif.
Jadi untuk menjadi efektif dalam jaringan komputer, kabel harus memenuhi sejumlah persyaratan yang mencakup berbagai aspek. Berikut adalah beberapa persyaratan untuk kabel yang efektif. Yang pertama itu adalah kualitas konstruksi. Kabel harus terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dibangun dengan standar yang ketat untuk memastikan keandalan dan daya tahan jangka panjang. Yang kedua itu ada isolasi dan perlindungan. Kabel harus memiliki lapisan isolasi dan pelindungan yang efektif untuk melindungi kabel dari gangguan elektromagnetik dan interferensi radiofrekuensi yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal dan kinerja jaringan. Terus yang ketiga ada twisted pair konfigurasi untuk UTP. Kabel UTP atau unshielded twisted pair harus memiliki konfigurasi twisted pair yang tepat untuk mengurangi crosstalk antara pasangan kabel dan meningkatkan keandalan transmisi data. Terus kita masuk yang keempat, itu ada kategori atau kelas yang tepat. Kabel UTP harus memenuhi standar kategori yang sesuai, misalnya Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, atau Cat 7 untuk mendukung kecepatan transmisi data yang diinginkan dan memenuhi persyaratan jaringan. Terus yang kelima ada kabel serat optik yang tepat. Di kabel serat optik harus memiliki diameter yang sesuai, jenis kabel yang tepat, single mode atau multi mode, dan pembungkus pelindung yang sesuai untuk lingkungan penggunaan yang diinginkan. Terus yang keenam itu ada konektor yang tepat. Jadi konektor pada ujung kabel harus dirakit dengan benar dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi untuk memastikan kontrak yang baik dan minimnya gangguan sinyal. Yang ketujuh ada panjang kabel harus tepat. Panjang kabel harus sesuai dengan kebutuhan jaringan dengan panjang yang tidak terlalu pendek atau terlalu panjang yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Terus yang ke-8 itu ada instalasi yang profesional. Instalasi kabel harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan standar terkait untuk meminimalkan potensi kerusakan dan gangguan sinyal. Yang ke-9 ada manajemen kabel yang efisien. Jadi kabel harus dikelola dengan baik untuk mencegah kekacauan crosstalk dan kerusakan fisik serta untuk memfasilitasi pemeliharaan dan perbaikan. Yang ke-10 itu dokumentasi yang baik. Setiap kabel harus didokumentasikan dengan baik, termasuk informasi tentang jenis kabel, lokasi, dan koneksi yang terhubung untuk memudahkan identifikasi dan pemeliharaan di masa depan. Dengan memastikan bahwa kabel memenuhi persyaratan-persyaratan ini, organisasi dapat memastikan kinerja jaringan yang optimal dan handal serta mengurangi potensi masalah atau gangguan yang dapat terjadi. Oke, next kita masuk ke topik kelima, itu ada jenis-jenis kabel. Jadi ada beberapa jenis kabel jaringan yang umum digunakan dalam infrastruktur jaringan komputer, masing-masing dengan karakteristik kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis kabel jaringan yang paling umum. Nah, yang pertama itu ada UTP atau unshielded twisted pair. Salah satu jenis kabel yang paling umum digunakan untuk jaringan Ethernet. Jadi terdiri dari sepasang kawat tembaga yang dililit bersama dan diisolasi dengan plastik. Tersedia dalam berbagai kategori seperti Cat 5E, Cat 6, dan Cat 6A.
dengan kemampuan transmisi dan kecepatan yang berbeda, mudah dipasang, fleksibel, dan terjangkau, rentan terhadap interferensi elektromagnetik dan crosstalk jika tidak diisolasi dengan baik. Terus yang kedua itu ada shielded twisted path atau STP, mirip dengan UTP namun memiliki lapisan tambahan berupa pelindung yang membungkus seluruh kabel. Jadi lapisan pelindung ini membantu mengurangi interferensi elektromagnetik dan crosstalk. Terus untuk biayanya lebih mahal dan kurang fleksibel dibanding dengan UTP. Meskipun STP memiliki kelebihan dalam mengurangi interferensi dan crosstalk, pemilihan antara STP dan UTP tergantung pada kebutuhan spesifik jaringan, lingkungan operasional, dan anggaran. STP sering digunakan dalam lingkungan yang memerlukan keamanan dan keandalan transmisi data yang tinggi, seperti dalam lingkungan industri atau komersial yang bising. STP juga biasanya digunakan untuk kabel outdoor, jadi kayak dipasang di luar, berbeda dengan kabel UTP. Terus next itu ada fiber optic kabel. Fiber optic kabel itu menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data dengan menggunakan cahaya. Jadi tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan crosstalk dan dapat mentransmisikan data pada jarak yang jauh tanpa pengurangan kualitas sinyal. Tersedia dalam dua jenis utama, single mode untuk jarak jauh dan multi mode untuk jarak dekat. Untuk biayanya itu ya lebih mahal daripada kabel UTP atau STP dan memerlukan instalasi dan peralatan. Jadi untuk perbedaan antara kabel single mode dan kabel multi mode, jadi untuk perbedaannya itu terletak pada cara cahaya dipandu di dalam serat optik dan karakteristik transmisi data mereka. Jadi untuk yang single mode itu cara cahaya dipandu itu lurus, berbeda dengan yang multi mode. Jadi kalau yang multi mode itu bergelombang seperti ombak. Nah, terus untuk struktur serat optiknya, single mode itu serat optik single mode itu memiliki inti serat yang sangat kecil, biasanya sekitar 9 mikrometer. Inti serat yang sangat kecil ini memungkinkan hanya satu mode cahaya yang dapat dipandu secara langsung melalui serat dengan sudut serat yang sangat kecil. Terus untuk yang multimode itu serat optik multimode itu memiliki serat yang lebih besar, biasanya berkisaran antara 50 sampai 100 mikrometer. Jadi inti serat yang besar ini memungkinkan banyak mode cahaya yang dapat dipandu melalui serat dengan sudut serat yang lebih besar. Terus untuk perbedaan jarak transmisinya, itu yang single mode itu dapat mentransmisikan data pada jarak yang sangat jauh, biasanya hingga puluhan kilometer atau bahkan ratusan kilometer tanpa memerlukan penguat sinyal tambahan. Dan ini untuk jarak transmisi multimode itu biasanya digunakan untuk transmisi data pada jarak yang lebih pendek, biasanya hingga beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer, tergantung pada jenis kabel dan teknologi transmisi yang digunakan. Jadi itu dua perbedaan dari single mode dan multi mode.
Oke, next. Ini masuk yang keempat. Itu ada kabel koaksial. Jadi kabel koaksial itu terdiri dari konduktor pusat yang dikelilingi oleh lapisan isolasi. Jadi lapisan konduktor tambahan dan lapisan luar sering digunakan untuk koneksi TV kabel dan komunikasi antena. Tahan terhadap interferensi dan crosstalk dan mampu mentransmisikan data pada jarak yang lumayan jauh. Untuk biaya kabel koaksial ini lebih mahal dan kurang umum digunakan untuk jaringan komputer dibandingkan dengan UTP atau fiber optik kabel. Terus next di sini itu ada pemeliharaan jenis-jenis kabel jaringan yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja, keandalan dan keamanan jaringan yang optimal. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis kabel jaringan yang sesuai. Jadi ini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih jenis kabel jaringan yang sesuai. Yang pertama itu ada kecepatan transmisinya. Jadi kecepatan data yang diinginkan adalah faktor utama dalam memilih jenis kabel. Beberapa jenis kabel seperti fiber optik memiliki kapasitas transmisi yang jauh lebih tinggi daripada kabel tembaga, sehingga lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Yang kedua itu ada jarak. Jadi panjang jarak transmisi yang diperlukan juga penting untuk dipertimbangkan. Serat optik biasanya lebih unggul dalam hal jarak transmisi jauh dibandingkan dengan kabel tembaga yang seringkali memiliki batasan jarak yang lebih pendek. Yang ketiga, itu ada lingkungan operasional. Biasanya lingkungan operasional itu lingkungan di mana kabel akan diinstal juga memerlukan faktor penting. Beberapa lingkungan mungkin memiliki risiko interferensi elektromagnetik atau gangguan eksternal lainnya yang membuat kabel serat optik atau kabel tembaga yang dilindungi lebih sesuai. Sementara itu, lingkungan yang lebih kasar atau rentan terhadap kerusakan fisik mungkin memerlukan kabel yang lebih tahan lama. Yang keempat, itu biaya. Biaya instalasi peralatan dan pemeliharaan juga harus dipertimbangkan. Meskipun serat optik mungkin lebih mahal untuk diinstal awalnya, namun biaya pemeliharaan dan umur pakai yang lebih lama dapat membuatnya lebih hemat biaya dalam jangka panjang. Terus yang kelima itu ada ketersediaan dan kebutuhan masa depan. Jadi ketersediaan dan kebutuhan masa depan, ketersediaan kabel dan perangkat keras yang sesuai dengan jenis kabel tertentu, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masa depan jaringan juga dipertimbangkan. Jadi dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan hati-hati, organisasi dapat memilih jenis kabel jaringan yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifikasi jaringan mereka, sehingga dapat memastikan kinerja, keandalan, dan keamanan jaringan yang optimal. Terus kita masuk topik yang keenam itu kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan, network cabling merupakan fondasi infrastruktur jaringan yang penting dalam menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer. Dengan memahami pentingnya network cabling dan memperhatikan faktor-faktor yang terlibat dalam pemilihan instalasi dan pemeliharaan kabel jaringan, organisasi dapat memastikan bahwa infrastruktur jaringan mereka siap mendukung kebutuhan
mendukung kebutuhan operasional dan bisnis mereka dengan efisien, andal, dan aman. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi Anda telah bergabung dalam webinar Ramadan ini. Oke, terima kasih kepada Saudara Hamzah atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk melanjutkan acara ini. Baik, selanjutnya sebagai penutup dari acara hari ini, yaitu pengenalan profil Bestpart Network kepada Saudari Sabina, dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan profil Bestpart Network. Oke, langsung saja ya. Jadi Bestpart Network atau BPN ini didirikan pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultan. Bestpart Network ini penuh dengan experience dan teknika mudah. Dan kita memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang menyediakan servis untuk planning, implementation, dan maintenance, serta mampu bekerja dengan jadwal yang disiplin. Di sini kita juga ada layanan untuk training dan pembelajaran kita, yaitu ada di Totik, Cisco, Juniper, H3C, dan Huawei. Kita juga melayani untuk konsultasi solusi network, pelatihan training, dan solusi untuk data center. Kita juga ada proyek di mana terdapat bangunan untuk maintenance, support untuk tempat, monitoring, helpdesk, assessment, dan improvement. Kita juga menyediakan training soft skill, exam, dan certification. Nah, Bestpart Network ini adalah solusi langkah pertama dalam planning, mengembangkan monitoring, mengontrol, maintenance, dan audit. Di development, terdapat konsultan IT data center facility, IT enterprise solution, dan data center sipil. Terus juga untuk classroom, kita juga ada training in-house dan training online. Di sini ada tim profesional dari Bestpart Network, yaitu ada Bapak Dan Wiyoto selaku CEO Bestpart Network, dan ada Mas Jamal Gali, Mas Erik Yudo. Selanjutnya ini adalah support tim Bestpart Network, yaitu ada Mas Angga, Mas Aldi, Mas Rizky, Mbak Amanda, Mas Agam, dan Mas Fahmi. Selanjutnya di sini ada tim admin dari Bestpart Network, yaitu ada Ibu Ernawati, Ibu Setiati, Mbak Feby, dan Mbak Sabina Zafira.
Selanjutnya ini adalah foto yang pertama ini ada kunjungan dari Pak Onoe Purbo, yaitu yang kita kenal sebagai Bapak Internet Indonesia yang aktif mengembangkan Linux dan RT/RWNet. Di foto kedua ini ada foto bersama dari BPN Team. Selanjutnya di foto ketiga ini ada kunjungan dari Pak Moses Huawei selaku Direktur APA Indonesia. Selanjutnya bisnis partner kita yaitu ada PT Topas Optical Perdasa yang provide spesialis kabel teknologi konsultan. Terus juga ada Vescom yaitu untuk data center atau data center dan kursus IT training. Terus juga ada PT Jawara Data. PT Jawara Data ini adalah perusahaan konsultan IT dan pembangunan sistem teknologi informasi untuk perusahaan, pemerintahan, dan organisasi. Selanjutnya ada PT Kalsystem yang berspesialis dalam serangkaian layanan komprehensif termasuk konsultasi teknologi, ICT, bisnis digital, dan mitra pendidikan keahlian teknis. Kita juga bekerjasama dengan vendor Cisco, Mikrotik, Huawei, dan HTC. Di sini kita juga terdapat surat dukungan di APA. Selanjutnya, klien untuk data center kita ada di Kominfo, Kemendagri, OIKN, Kemhan IKN, dan PDT Batam. Dari pemerintahan ada BSSN, Mabes Polri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BK. Selanjutnya, event nasional yang pernah kita ikuti yaitu ada PON Papua di tahun 2020, Perparnas Papua di tahun 2021, ASEAN Para Games 2018, G20 2022, Karnaval, dan terakhir yang pernah event nasional yang pernah kita ikuti yaitu ada di ASEAN Indonesia di tahun 2023. Selanjutnya ada klien kita dari badan usaha milik negara yaitu ada Telkom Prima Cipta Servisia, Telkom Indonesia, PIN, PLN, Telkomsel, ASDP, Pertamina International Shipping, dan Wika atau PT Wijaya Karya. Selanjutnya, klien kita di Telco dan ISP yaitu ada Lintas Sarta, Tri, Jago Network, ID Cloud Host, Indosat Uridu, Startcom, Telenet, Visionet, Klinik, Arta Jasa, Elga Network, dan Servio. Selanjutnya, klien kita di pembelajaran ada di SMK Telkom Makassar, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Nasional, Universitas Esa Unggul, STPI, Sekolahan ID, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Indonesia, PENS, dan UIN. Selanjutnya, ini ada Client Training Center, yaitu ada di Global Edu, ini Vindo, DKI, Multimatic, dan NQI. Selanjutnya, klien enterprise kita yaitu ada di CFLD, Watson, Alto, Ria Husana, KPI, Ebara, Jakarta International Container Terminal, dan Teleperformance. Selanjutnya, klien sistem integrator kita ada Sistemdocom, NTT, PAA, Nera, Metrocon, SIP, Sukses, dan PT Galaxy Data Indonesia.
Selanjutnya, klien prinsipal kita ada Nokia, HTC, dan Fujitsu. Di sini juga ada klien finansial kita ada di Bank Mega, Bank BTN, Dana, Bank CMB Niaga, Bank Indonesia, Mizuho, Bank BRI, dan OJK. Selanjutnya ini adalah dokumenter training yang pernah kita ikuti. Ada training offline dan training online. Di sini juga kita terdapat dokumenter tim BPN yang sedang mengerjakan proyek. Jadi, bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan secara langsung atau berkonsultasi seputar networking, bisa langsung hubungi web, email, atau sosial media Desktop Network, atau bisa jadi rekan-rekan sekalian yang ingin berkunjung bisa langsung ke alamat yang tertera. Sekian pengenalan profil Desktop Network dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada saudari Sabrina. Ini adalah akhir dari acara kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, pembaca doa, dan pembaca profil, dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Dewa Putra selaku host acara ini dan rekan-rekan saya. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.